Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi artikel konseptual saya. Perkenalkan, saya Regita Putri, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang, dengan NIM 25016050. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teknologi sebagai upaya mewujudkan pendidikan berkualitas, sebuah kajian dalam perspektif Sustainable Development Goals, atau yang lebih kita kenal dengan SDG 4. Agar presentasi ini mudah diikuti, izinkan saya sampaikan terlebih dahulu alur pembahasan kita hari ini. Kita akan mulai dari latar belakang dan pertanyaan mendasar, kemudian tujuan penulisan, lalu masuk ke inti pembahasan, yaitu peluang dan tantangan teknologi, keterkaitan dengan SDG 4, serta rekomendasi strategis. Presentasi nantinya akan saya tutup dengan simpulan serta saran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan suatu bangsa. Dalam skala global, PBB telah menetapkan agenda Sustainable Development Goals sejak tahun 2015, di mana SDG 4 secara khusus menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan setara bagi semua orang. Di Indonesia, pemerintah sudah merespon hal ini dengan berbagai kebijakan, mulai dari program wajib belajar 12 tahun, program Indonesia Pintar, hingga kurikulum Merdeka yang kita kenal sekarang. Semua ini menunjukkan bahwa semangat SDG 4 sudah coba diwujudkan di level nasional. Namun, ada kesenjangan yang tidak bisa kita abaikan. Di satu sisi, teknologi menawarkan peluang luar biasa untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi di sisi lain, realitas implementasinya masih sangat jauh dari ideal, terutama di daerah-daerah 3T. Dari kesenjangan inilah muncul 3 pertanyaan mendasar yang menjadi pijakan artikel ini. Pertama, apa saja peluang dan tantangan integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kedua, bagaimana keterkaitan pembelajaran berbasis teknologi dengan target-target SDG 4? Dan yang ketiga, rekomendasi strategis apa yang bisa kita rumuskan untuk para pemangku kepentingan pendidikan? Selanjutnya, sesuai dengan 3 pertanyaan tadi, artikel konseptual ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi peluang dan tantangan integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara pembelajaran berbasis teknologi dengan target-target SDG 4. Dan ketiga, merumuskan rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan pendidikan. Ketiga tujuan ini dirancang agar artikel ini tidak hanya berhenti di level teori, tetapi benar-benar bisa memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan pendidikan bahasa Indonesia ke depannya. Selanjutnya, peluang integrasi teknologi. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama adalah peluang. Ada setidaknya 4 peluang besar yang bisa kita petik dari integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, teknologi terbukti meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Penelitian Saputri, Syahrani, dan Halik yang diterbitkan di jurnal Pendas tahun 2025 membuktikan bahwa e-learning menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel, di mana siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Kedua, guru sekarang punya akses yang beragam platform digital seperti Google Classroom, Moodle, Quizizz, hingga Zoom yang bisa membuat pembelajaran bahasa Indonesia jauh lebih menarik dan interaktif. Ketiga, media pembelajaran digital menciptakan proses belajar yang lebih bermakna. Dan keempat, teknologi memungkinkan personalisasi kurikulum, di mana setiap siswa bisa belajar sesuai dengan gaya dan kecepatannya sendiri. Selanjutnya, tantangan integrasi teknologi, namun tidak semua ini tentunya berjalan dengan mulus ya. Ada 5 tantangan nyata yang masih menghalangi kita dan ini perlu kita akui dengan jujur. Pertama, kesenjangan infrastruktur. Data dari Jupensal tahun 2025
menunjukkan bahwa akses internet di wilayah barat Indonesia mencapai 82,1%, sementara di wilayah timur hanya 45,2%. Angka indeks Gini sebesar 0,42 mengkonfirmasi bahwa ketimpangan ini sudah struktural. Yang kedua, keterbatasan perangkat dan koneksi internet yang tidak stabil. Ketiga, rendahnya literasi digital guru, di mana kesiapan guru masih sangat bervariasi antar daerah. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi yang membuat tidak semua siswa punya akses yang sama ke perangkat digital. Dan yang kelima, kondisi sekolah-sekolah di daerah 3T yang memang sangat kekurangan infrastruktur digital yang memadai tentunya. Selanjutnya, keterkaitannya dengan target SDG 4 ini, sekarang kita lihat bagaimana sebetulnya pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teknologi ini terhubung langsung dengan target-target SDG 4. Ada 4 target yang paling relevan. Target 4.1 yaitu pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Teknologi memungkinkan pengalaman belajar yang melampaui batas geografis dan waktu. Target 4.4 tentang keterampilan relevan, termasuk literasi digital. Integrasi platform digital secara langsung membangun kecakapan abad ke-21 yang justru memang ditargetkan SDG 4. Target 4.6 tentang peningkatan literasi dan numerasi, di mana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teknologi menjadi instrumen paling efektif untuk mencapainya. Dan target 4.A yaitu fasilitas pendidikan yang inklusif dan aman, yang menuntut kita serius mengatasi disparitas akses teknologi antar wilayah ini. Selanjutnya, ada satu fakta penting ini dari PBB pada tahun 2024 yang perlu kita renungkan. Sekitar 15% guru di seluruh dunia masih belum memenuhi standar kualifikasi umum. Dan hanya 1 dari 6 negara diproyeksikan mampu mencapai SDG 4 pada tahun 2030 tanpa langkah tambahan yang signifikan. Kurikulum Merdeka sebetulnya sudah membawa semangat yang sangat sejalan dengan SDG 4, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, berbasis proyek, dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Tapi kenyataannya, implementasi di lapangan masih sangat menghadapi kesenjangan digital yang nyata antara kota dan desa, keterbatasan perangkat, dan rendahnya literasi digital dari guru. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang sudah kita bahas, artikel ini saya tulis untuk merumuskan 5 rekomendasi strategis. 3 yang pertama nanti ada di slide ini, dan selanjutnya nanti 2 lagi ada di slide berikutnya. Rekomendasi pertama untuk pemerintah pusat dan Kemendikbudristek, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T, termasuk BTS untuk memperluas akses internet. Sekaligus kembangkan konten digital pembelajaran bahasa Indonesia yang terstandarisasi dan bebas akses. Rekomendasi kedua untuk LPTK dan perguruan tinggi, yaitu perkuat kurikulum calon guru dengan literasi digital dan pedagogik berbasis teknologi. Serta rancanglah program magang yang memberikan pengalaman langsung. Rekomendasi ketiga ini untuk kepala sekolah dan guru, yaitu manfaatkanlah platform Merdeka Mengajar dan revitalisasi KKG serta MGMP sebagai wadah praktik untuk belajar yang terbaik. Selanjutnya, ini rekomendasi keempat untuk para peneliti dan akademisi, yaitu perbanyaklah penelitian empiris dan longitudinal serta efektivitas teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Dan yang terakhir atau yang kelima, untuk orang tua dan masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran bahwa transformasi digital bukan hanya tanggung jawab guru atau pemerintah, melainkan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Kunci keberhasilan ada pada sinergi antara pemerintah, LPTK, sekolah, peneliti, dan tentunya masyarakat luas. Selanjutnya, saya di sini akan memberikan sedikit simpulan. Ada 4 simpulan utama yang bisa kita tarik dari kajian konseptual ini. Yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teknologi adalah strategi paling relevan dan mendesak dalam mewujudkan SDG 4 di Indonesia, karena sudah terbukti meningkatkan motivasi, kemandirian, dan kompetensi berbahasa siswa.
Kedua, hambatan utamanya bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut kesenjangan literasi digital guru, kesenjangan sosial ekonomi siswa, dan kurangnya konten digital yang kontekstual. Ketiga, dimensi ini harus diatasi secara bersamaan. Yang ketiga, integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia berkontribusi langsung pada target 4.1, 4.4, dan 4.6 dalam SDG 4. Dan yang keempat, kurikulum merdeka membawa semangat yang sejalan, tetapi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan masih cukup lebar, terutama ini di daerah 3T. Selanjutnya, mungkin dari simpulan tadi, saya akan memberikan sedikit saran konkret kepada 5 kelompok pemangku kepentingan tersebut. Kepada pemerintah, percepat pemerataan infrastruktur digital dan perkuat program PAIS, serta digitalisasi sekolah dengan anggaran dan pengawasan yang lebih ketat. Kepada LPTK dan perguruan tinggi, perkuat kurikulum calon guru dan rancang magang yang memberikan pengalaman integrasi teknologi langsung di lapangan. Kepada guru dan kepala sekolah, manfaatkanlah semua platform pelatihan yang tersedia. Kepada peneliti, perbanyaklah riset empiris dan longitudinal. Dan kepada orang tua serta masyarakat, jadilah bagian dari ekosistem pembelajaran digital yang mendukung anak di rumah tentunya. Baik, seluruh argumentasi yang telah saya paparkan tadi didukung oleh referensi-referensi ilmiah yang valid dan tentunya dapat diakses secara terbuka. Di slide ini tertera 8 referensi utama, namun artikel lengkapnya memuat lebih dari 20 referensi yang relevan. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip kalimat yang menjadi inti dari artikel ini. Transformasi digital pembelajaran bahasa Indonesia yang inklusif adalah investasi langsung dalam agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Artinya, ketika kita berbicara soal teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita tidak sedang membicarakan tren semata. Kita sedang berbicara soal masa depan bangsa. Demikian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Saya Regita Putri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.